Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Regista selaku pengampu mata kuliah Data Analytics. Kami dari kelompok 3 Universitas Indah Prasta PGRI. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya tugas besar kami yang berjudul Analisis dan Visualisasi Data dari Penjualan E-commerce menggunakan Power BI. Sebelum kita masuk ke inti dari videonya, perkenalkan, saya Ahmad Zakon Fadil selaku ketua dari kelompok 3 dan anggota-anggota saya yaitu Diki Fadilah Raswanjani, Dwi Wahyu Satriani, Imam Nurhalik Majid, dan juga Salsabila Tri Amelia. Langsung saja kita mulai untuk presentasi video tugas besar kali ini. Oke, dilanjut kepada Diki, dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan cara pengambilan dataset dari situs yaitu Kaggle. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari mana dataset yang kelompok kami peroleh dan bagaimana cara mengambilnya. Selanjutnya dataset yang kami gunakan adalah yaitu dataset Brazilian e-commerce publik, dataset by Olis yaitu data transaksi nyata dari platform e-commerce yaitu Olis di Brazil pada periode 2016 hingga 2018. Data ini bersifat publik dan dipublikasikan resmi oleh perusahaan Olis untuk keperluan riset dan edukasi dengan data pelanggan yang sudah dianonimkan untuk menjaga privasi. Kami mengambil dataset ini melalui Kaggle, tepatnya di akun resmi milik Olis dengan username OlisBR. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama saya mengisi nama yaitu dataset e-commerce Brazilian Olis. Keduanya itu halaman ini terlihat bahwa dataset terdiri dari 9 file CSV yang saling berhubungan yaitu data pesanan, pelanggan, produk, item, pesanan, pembayaran review, penjualan, geolokasi, dan terjemahan kategori produk. Selanjutnya yang ketiga itu saya klik tombol download untuk mengunduh seluruh file dalam bentuk zip, lalu saya ekstrak ke dalam satu folder di komputer. Selanjutnya dataset ini kami pilih karena 3 alasan utama. Pertama itu datanya nyata dan bukan simulasi, sehingga hasil analisis ini lebih relevan dengan kondisi bisnis sesungguhnya. Selanjutnya itu ada struktur relasional atau terdiri dari banyak tabel yang saling terhubung, sehingga cocok untuk melatih kemampuan kami dalam melakukan relasi data merge query di Power BI. Ketiga itu sumber ini resmi dan jelas sehingga keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dataset yang kami gunakan. Dataset ini terdiri dari 9 tabel yang saling berelasi, dengan tabel utamanya adalah Always Order Dataset yang berisi 99.441 baris data pesanan. Nah, beberapa variabel utama yang kami gunakan antara lain Order ID sebagai ID unik di setiap pesanan, kemudian Order Purchase Timestamp yang sudah diubah namanya menjadi tanggal order. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dataset yang kami gunakan. Nah, dataset ini terdiri dari 9 tabel yang saling berelasi, dengan tabel utamanya adalah Always Order Dataset yang berisi 99.441 baris data pesanan. Beberapa variabel utama yang kami gunakan antara lain Order ID sebagai ID unik di setiap pesanan, Order Purchase Timestamp sebagai waktu transaksi, Order Status sebagai status pesanan, dan Customer Unique ID sebagai identitas asli pelanggan. Kemudian di Product Category Name sebagai kategori produk. Di sini ada Price sebagai harga produk, serta Payment Type dan Payment Value sebagai metode dan nilai pembayaran. Nah, total keseluruhan data yang kami gunakan ini jauh melebihi ketentuan minimal tugas besar, yaitu lebih dari 500 baris dan lebih dari 10 kolom. Nah, dengan kolom waktu berupa tanggal transaksi.
Setelah memahami datasetnya, kami melakukan proses transformasi data atau cleaning menggunakan Power Query Editor. Beberapa proses yang kami lakukan antara lain mengubah tipe data pada kolom tanggal menjadi format data atau time. Terus kita juga menambahkan kolom custom bernama bulan order menggunakan formula DAX untuk mengelompokkan data per bulan serta menambahkan kolom bantu urutan bulan agar data pada grafik terurut secara kronologis bukan alfabetis. Selain itu, kami juga menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan seperti panjang deskripsi produk dan juga jumlah foto produk. Kita juga menghapus baris data yang kosong pada kolom kategori produk. Serta kita juga menghapus data duplikat pada kolom kunci seperti order ID dan juga customer ID. Tahap selanjutnya adalah data modeling. Kami membangun relasi antar tabel di model view Power BI seperti relasi antara tabel orders dengan customers melalui customer ID, orders dengan orders items melalui order ID, serta order items dengan products melalui product ID. Kami juga menggunakan fitur merge query untuk menggabungkan kolom produk kategori name dari tabel produk ke dalam tabel order items menggunakan kolom kunci produk ID dengan jenis join live author. Tujuannya ini agar seluruh data pesanan tetap dipertahankan dan informasi kategori produk bisa lebih langsung digunakan pada visualisasi tanpa harus berpindah antar tabel. Berikut adalah hasil akhir dashboard yang telah kami buat dengan judul Dataset Brazilian E-commerce Public. Terus dashboard ini punya 7 visualisasi. Yang pertama itu 3 buah card yang menampilkan total order sebanyak 4.041. Terus juga total revenue itu sebesar 16,01 juta, dan juga total customer itu sebanyak 96.096 pelanggan yang unik. Terus yang kedua itu ada line chart yang menampilkan tren jumlah pesanan dari bulan ke bulan sepanjang 2016 sampai 2018. Terus yang ketiga itu ada P-card yang menampilkan proporsi metode pembayaran yang dimana kartu kredit mendominasi dengan 76,5%. Terus yang keempat itu ada cluster bar chart yang menampilkan 10 kategori produk dengan penjualan tertinggi. Yang kelima ada stack column card yang menampilkan distribusi status pesanan setiap bulan. Terus yang keenam adalah matrix yang menampilkan rincian jumlah pesanan dan total penjualan per kategori produk lengkap dengan grand total di bagian bawahnya. Terus selanjutnya yang ketujuh itu adalah slicer interaktif berjenjang yang menggabungkan filter status pesanan dan bulan sehingga pengguna bisa menyaring data sesuai kebutuhannya. Untuk seluruh visual ini saling terhubung. Jadi kalau misalkan kita klik salah satu slicer, misalkan coba diklik status dan bulan order, bebas diklik. Nah, misalkan diklik. Nah, jadi otomatis untuk semua visualnya itu akan mengikuti apa yang kita mau. Terus juga seluruh card grafiknya itu akan otomatis menyesuaikan. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan seluruh analisis dashboard yang telah dijelaskan satu-satu oleh teman saya. Kami mendapatkan beberapa insight penting. Yang pertama itu ada platform all list. Bergantung pada satu metode pembayaran, yaitu kartu kredit yang mencapai 76,5%. Dari seluruh transaksi, ketergantungan ini beresiko apabila terjadi gangguan pada sistem pembayaran tersebut. Selanjutnya itu kedua, selisih antara total pesanan sebanyak 99.000 sekian dan jumlah pelanggan unik sebanyak 96.000 sekian menunjukkan tingkat pembelian berulang atau repeat order yang masih tergolong rendah, sehingga ada peluang besar untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu ada kategori produk.
kesehatan, dan kecantikan menjadi kontributor penjualan terbesar, yang menunjukkan preferensi konsumen Olis lebih condong ke produk kebutuhan sehari-hari. Dari insight dashboard tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu perusahaan disarankan memperluas variasi metode pembayaran seperti dompet digital agar tidak terlalu bergantungan pada suatu metode saja. Kedua itu perusahaan dapat merancang program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan angka pembelian berulang. Ketiga itu perusahaan disarankan memperkuat stok dan strategi pemasaran pada kategori produk dengan penjualan tertinggi. Dan yang terakhir itu diperlukan pemantauan berkelanjutan terhadap pesanan yang dibatalkan untuk mengetahui penyebabnya dan memperbaiki layanan ke depannya. Oke, di sini sebagai penutup dan kesimpulannya, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis dan visualisasi data penjualan e-commerce Brazilian e-commerce public ini yang dibuat oleh Olis sendiri menggunakan Power BI Desktop. Melalui tugas besar ini, kami belajar banyak, yaitu mulai cara ngambil dataset dari websnya yaitu Kaggle, terus juga cara ngambil datasetnya yang sumber terpercaya, terus juga melakukan proses cleaning atau penghapusan kolom-kolom yang mungkin tidak diperlukan, sampai transformasi data. Dan tujuan akhirnya yaitu membuat visualisasi seperti yang di gambar berikut, dan juga kita membangun relasi lah antar tabelnya sehingga dapat terhubung satu sama lain. Terus semoga penjelasan dari kelompok kami itu mudah dipahami, dan kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.